Oke, alright. Selamat siang semua teman-teman yang ada di virtual Zoom. Kompak Siang Lovers. Hari ini 3 Juni, hari Selasa. Podcast ini ada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, mulai jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Jika ada konten-konten dari kami, Anda adalah orang pertama yang mendapatkannya ya. Jangan lupa ya di-share ke teman-teman yang lain agar banyak orang diberkati sesuai dengan amanat agung Matius 28 19-20, Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Alright, agar banyak orang yang mengenal kebenaran ya. Podcast ini diselenggarakan oleh Kompak. Apa itu Kompak? Kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Nanti bertanya kan teman-teman yang belum mengerti ya. Apaan Kompak? Kompak apa? Komunitas sepakat. Sepakat terhadap firman Tuhan. Di mana ayatnya firman Tuhan kan banyak. Orang kan bertanya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman adalah the highest authority. Otoritas tertinggi adalah Alkitab, bukan gereja, bukan pastor, bukan pendeta, ya. Otoritas tertinggi harus Alkitab. Jadi mereka harus tunduk pada Alkitab. Alright. Oke, namun sebelum kita mulai acara podcast ini ya, ada narasumber kami, Ibu Esther Linda dari Sentani, ujung timur Indonesia, ya Papua. Ya sudah pernah masuk di podcast ini tahun lalu. Ya, bersyukur bisa meresponi undangan saya untuk masuk di podcast yang ini. Terima kasih Bu Esther dan teman-teman. Untuk hari ini bersyukur ya kita ada di virtual, kita masih diberi kesempatan untuk terus bersekutu. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini dan kesempatan yang Tuhan telah berikan pada setiap kami untuk kembali hadir dalam podcast Kompak Siang. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, kasih-Mu yang terus memelihara kami sampai saat ini. Kami menyerahkan seluruh jalannya podcast ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah setiap kata yang keluar dari kesaksian Ibu Esther, setiap kisah yang dibagikan menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap pendengar. Kami berdoa secara khusus untuk narasumber kami, Ibu Esther Linda, Bapak yang sudah menyertai setiap langkah hidupnya sampai di Sentani. Kiranya Bapak juga yang memampukannya untuk terus bersaksi tentang Kristus dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Tuhan, pakailah podcast ini dengan terus menyentuh hati yang sedang lelah, menguatkan jiwa yang mungkin menyerah, dan meneguhkan iman mereka yang sedang bertanya-tanya akan kehadiran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai podcast ini. Sama-sama katakan amin. Alright, teman-teman Kompak yang saat ini sudah hadir ya. Ada Pak Lukas Sutrisno, ada di Sidareja, dan banyak teman-teman yang di YouTube channel yang saat ini sedang menyaksikan ya. Dimanapun ya Anda berada, selamat datang kembali di podcast Kompak Siang ini, ruang inspiratif yang menghadirkan kisah-kisah nyata tentang kasih Tuhan yang bekerja secara luar biasa dalam kehidupan anak-anaknya. Hari ini Selasa 3 Juni 2025 tepat pukul 12 siang kita akan menyimak satu kisah yang sangat menyentuh hati dan penuh pesan rohani ya, kisah nyata tentang ketaatan, bahkan penolakan, perjuangan dan kemenangan iman. Bersama saya saat ini sudah hadir Ibu Pendeta Esther Linda, asalnya dari Jakarta.
Beliau adalah anak keempat dari 5 bersaudara, lahir dan besar di keluarga Kristen Protestan yang taat beribadah ya. Namun perjalanan iman Ibu Esther tidak berhenti pada rutinitas keagamaan semata-mata ya. Ada sebuah titik balik dalam hidupnya ketika baru lulus SMA. Ya, ia merasakan ya kelaparan dan kehausan yang sangat dalam secara rohani. Dan siapa yang menyangka, siapa yang menduga Tuhan tuntun langkah Ibu Esther ke sebuah gereja yang bukan gerejanya, gereja lain, karismatik ya. Di sanalah Bu Esther merasakan kepuasan rohani yang belum pernah dialaminya sebelumnya ya. Dari situlah muncul tekad yang luar biasa, ingin memperdalam atau meresponi panggilan Tuhan melalui sekolah teologi. Wow, nggak mudah loh, anak muda waktu itu ya. Tapi keputusan itu tidak mudah karena ia sempat mendapat penolakan keras ya dari orang tuanya yang ingin Bu Esther mengambil jurusan hukum lah demi masa depan yang lebih pasti. Namun Bu Esther tetap teguh, dan apa yang terjadi setelahnya adalah bagian yang paling indah dari kisah ini. Bagaimana Tuhan memakai kehidupan Bu Esther bahkan sampai membawa pertobatan dan kelahiran baru bagi seisi rumahnya. Wow. Ya, seperti tertulis ya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau dan seisi rumahmu. Yuk kita dengarkan secara langsung kisah perjalanan rohani dan panggilan pelayanannya dari Ibu Pendeta Esther Linda dari Jakarta hingga ke Sentani, Papua dalam episode ya, dari temanya adalah taat tradisi, dari yang taat tradisi ya. Tradisi apa? Tradisi iman menuju pertobatan seisi rumah. Wow. Oke, Bu Esther. Selamat siang Bu Esther, bisa ceritakan ya secara singkat, mungkin teman-teman yang di YouTube channel belum ada yang mengenal ya Bu Esther ya, bisa diceritakan secara singkat mengenai asal Bu Esther, kegiatan orang tua sekarang, apa kegiatan Bu Esther dan suami ya. Ibu Esther lahir di mana, sekolah besar di Jakarta kan? Oke Bu Esther, the time start now, the floor is yours, make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Silakan Bu Esther. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa dari Kompak. Suara saya terdengar, Pak? Bagus, very good. Lanjut. Terima kasih buat kesempatan yang saya dapatkan dari Kompak. Saya bersyukur sekali. Seperti yang Bapak telah uraikan tadi tentang siapa saya, bagaimana saya, mungkin supaya lebih jelasnya tahun sekitar 30 tahun yang lalu saya lulus SPG. Sebagai seorang perempuan, saya berpikirnya saya mau jadi seorang guru saja. Namanya perempuan itu mau cepat kerja dan segala macam. Tapi seiringnya waktu, secara jujur, masa kanak-kanak sampai kami dewasa, dalam keluarga bukan keluarga yang baik-baik, sehingga begitu banyak keadaan orang tua yang tidak perhatian kepada kami, bapak maupun ibu, dan semua keadaan itu membuat saya jadi seakan-akan merasa sendirian. Seakan-akan merasa sendirian, mungkin bukan cuma saya, tapi keluarga besar saya, anak-anak khususnya merasa sendirian karena kesibukan orang tua. Sampai akhirnya seperti yang Bapak ceritakan, ada saat tertentu di mana saya begitu tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak mengerti, rasanya kosong sekali saat itu. Tapi yang saya tahu, saya sedang mencari sesuatu. Dan saya mencari dari Tuhan saat itu. Saya nggak tahu di mana gereja yang masih buka, karena saya tahu itu sudah malam. Itu sudah malam, itu hari Sabtu. Yang saya ingat tuh hari Sabtu sudah malam.
Walaupun mungkin gereja, pasti gereja sudah mau tutup sebetulnya. Tapi saya tidak tahu, saya eh, naik beca, itu kendaraan yang cukup dikenal daerah Jakarta Utara. Saya pergi naik beca, saya cari-cari gereja yang terbuka saat itu, dan saya dapati sebuah gereja karismatik, gereja Pentakosta. Dan di gereja itu, kalau mau dibilang, tinggal bait-bait terakhir di khotbahnya, belum belum Oke. bukan dari permulaan, tinggal bait-bait terakhir saja. Tapi setelah kegiatan tersebut, dan mereka begitu menyambut saya dengan luar biasa, ada senyuman, ada sukacita, ada tawaran yang luar biasa untuk saya, membuat saya merasa dihargai. Nah, perasaan itulah yang kemudian membuat saya haus, lapar, mau berbuat lebih lagi, mau cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, dan saya tidak mengerti itu rasa apa saat itu. Tapi saya percaya itu awal balik di mana saya begitu ingin melayani Tuhan. Kemudian saya mulai lagi ikut terus dengan mereka, sampai akhirnya ada keputusan yang saya mau ambil, saya mau melayani Tuhan. Lalu saya nggak tahu juga dari mana kok tiba-tiba maunya ke Petamburan. Saya nggak ngerti itu. Saya juga tidak tahu dari mana aku maksud dapat. Saya juga nggak ngerti itu. Oke. Dan yang saya tahu, gereja saya juga tidak mengajarkan saya untuk Petamburan. Minta maaf, ini gereja saya yang memang GBI tidak mengajar saya untuk Petamburan. Bahkan mereka tidak tahu kalau saya mau ke sekolah GBI. Atau mungkin saya Oke. juga tidak tahu apakah sekolah Petamburan itu sekolah GBI. Saya tidak tahu pertamanya. Tapi akhirnya saya masuk di tempat itu. Dan jujur, waktu saya masuk ke tempat itu, saya bertentangan keras dengan bapak saya. Sampai saya punya bapak bilang begini sama saya, Esther, kau sekarang tinggal pilih di mana kau mau kuliah. Tinggal pilih. Bapak akan usahakan cari uang. Bapak saya bilang, Bapak akan usahakan Bapak cari uang supaya kau bisa masuk ke tempat yang kamu pilih. Saya langsung bilang, Bapak tidak, Bapak saya mau pilih tempat itu. Jadi kau mau sekolah pendeta, mau jadi sekolah hamba Tuhan, dia bilang gitu. Terus, iya, saya mau sekolah hamba Tuhan. Tapi Bapak saya bilang, mau makan apa kamu? Memangnya ada uang di hamba Tuhan? Oke. Ya. Pernyataan itu yang bapak saya ucapkan saat itu. Tapi saya sepertinya ada rasa yang begitu, ada sukacita yang saya dapatkan, sehingga saya tidak berpikir, iya saya makan apa. Tidak berpikir begitu. Tapi saya percaya Tuhan siapkan. Tuhan siapkan. Saya bilang Amin. begitu. Sampai bapak saya bilang, terserah kamu sudah kalau begitu. Kalau kamu nggak bisa diajar, kalau kamu nggak bisa diurus, terserah kamu. Kamu mau sekolah itu terserah. Yang penting benar, bapak bilang, bapak tidak akan urus kamu. Kalau kau susah, Oke. ya kau susah sendiri. Oke. Sampai bapak Bentar. saya bilang begitu. Bentar Bu Esther. Bagaimana komentar ibunya Bu Esther? Apakah tidak ada pembelaan sebagai seorang ibu? Wah, ya anak saya dimarah-marahin sama ini, sama papa ini gimana? Nggak ada apakah ibu waktu itu diem-diem aja? Nggak ada pembelaan kah? Ya, silakan. Uh, saya punya mama saat itu sudah sakit. Oh, Jadi kebetulan saya punya mama ini sedang sakit ya? sakit stroke, sakit Oh, stroke. Mama saya, oke. dia Oke. sakit cukup lama. Jadi memang tidak bisa bikin apa-apa. Oh, Uh, jadi oke. tidak bisa melawan, paling cuma nangis saja saat itu. Oh, Jadi oke. selama, ya puji Tuhan, pengenalan saya akan Tuhan itu membuat dia juga kuat. Saya selalu bilang, Mama kuat. Tidak boleh ingat Amin. masa lalu. Karena kebetulan kami dulunya ini cukup orang berada, punya restoran dan segala macam. Terus mungkin karena sudah tidak ada, Mama sempat syok dan akhirnya sakit stroke. Nah, Oh, oke, tapi oke, oke. saat Ya. saya kenal Tuhan itu, saya menguatkan dia. Saya bilang, tidak apa-apa, itu harta dunia. Tuhan bisa berikan yang lebih lagi. Jadi lewat saya, puji Tuhan, saya bilang, lewat lewat pengenalan saya kan Tuhan itu yang membuat semuanya akhirnya mengenal Tuhan. Amin. Dengan benar Oh, ya, dengan banyak, benar. Mungkin ya, banyak orang yang, dengan benar, nah, betul, dengan benar. banyak orang hanya sekedar tahu siapa Tuhan, tapi Betul, tidak banyak orang yang betul, mengenal. Nah, ini penting. betul, Mengenal berarti ada betul. relasi, tidak sekedar rutinitas.
tidak Iya. sekedar melakukan ibadah agamawi, tapi mengenal, punya relasi yang intim, betul? Siap. Nah, Siap. apakah Bu Esther waktu itu waktu diterima di gereja karismatik yang dalam tanda kutip tidak disukai oleh papanya, ya? Apa ini gereja kok? Nah, Bu Esther waktu itu diterima dengan tangan terbuka, padahal Bu Esther nggak ada yang kenal sama mereka-mereka kan? Iya. Nah, tapi Iya, tidak ada. diterima sebagai seorang sahabat, sebagai seorang salah satu saudara seiman. Nah, merasa dianggap. Nah, itu di situ Bu Esther merasa ada damai sejahtera. Apa betul begitu? Siap. Betul. Nah, Betul. sehingga Roh Kudus menerangi Ibu Esther, ada Siap. kedamaian di situ. Jadi merasa terkesan, kok beda penerimaan saya di gereja ini sama gereja yang lama. Itu yang ada di pikiran waktu itu kan? Iya. Oke, lanjut. Betul. Oke, lanjut ceritanya. Kalau dibilang soal penerimaan, saya mau bilang ya bukan cuman bukan cuman bukan cuman bapak saya yang menolak, sebetulnya keluarga besar saya juga menolak, Oh, karena sepupu atau siapa-siapa kalau lihat saya dibilang ini yang gerejanya orang orang gila itu, yang nari-nari, minta maaf ya, orang gila ini, yang oke, nari-nari, yang menangis, habis oke, nangis menari lagi, habis menari nangis lagi, begitu. Jadi mereka tertawakan saya, gereja itu. Mereka ya, ya, bicara begitu oke, tentang saya waktu itu. oke, masuk Ya, akal. Oke, tapi iya, nah, iya, saya tetap jalan, tetap berdiam. iya. Eh, ya, bapak saya cukup malu juga menurut saya, karena bapak saya kebetulan itu dulu itu sebagai ketua majelis gereja sedaerah kami, ketua Oh, ketua persekutuan betul. persekutuan gereja-gereja sedaerah kami. Jadi semua orang tahu ini Ah, bahwa bapak ini di gereja ini, loh ah, anaknya kok di ah. gereja di daerah kami itu. Betul, betul ya. Jadi Rasanya aneh. ada program, Ya, iya, rasanya aneh aja ya. ada Kok program, tidak tidak betul, sama, bapaknya mempunyai iya, posisi kunci lah, istilahnya kan posisi iya, kunci. Kenapa kok iya. nggak bisa mendidik anaknya? Kenapa dia nari-nari, ketawa-ketawa, nangis-nangis? Ah, oke, masuk akal ya. Oke. Lalu apa yang Oh, terjadi? Setelah berapa lama kok bisa bisa seisi rumah bertobat, bisa menerima eh, ada perubahan? Apa yang terjadi? Silakan. ya, berawal dari saya punya mama yang sakit itu, suka saya ajak aja, dan Oh, akhirnya ya dia awali dari dia lah. Nah, oh, kemudian karena mama suka datang ke situ, akhirnya lama-lama ya saya kurang tahu bagaimana, karena saya kan tinggal di asrama tuh bapak tuh, jadi hanya doa saja yang saya sampaikan di rumah saya, sementara oh, saya tinggal di asrama. Saya belajar apa, saya berharap sama Tuhan, saya mengandalkan Tuhan, ya puji Tuhan, akhirnya saya punya kakak, saya punya adik, saat ini kami di satu gereja yang sama. Itu aja prinsipnya. amin. Makanya Nah, saya bilang ya, semuanya, pertanyaan saya, Mama kan lagi sakit stroke kan, betul kan? iya, tapi Nah, bisa jalan, bisa oh, jalan. jadi pergi ke gereja yang 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 gereja orang gila yang menurut Bapak orang gila, naik apa dia? Naik apa dia? Naik beca, Bapak. Oh, naik Pertama-pertama beca. saya antar-antar. Iya, Oke, pertama oke. saya antar, saya perkenalkan. Nah, waktu saya mulai Oh, masuk asrama, baru mama saya jalan sendiri, begitu naik naik beca, dia beca. rajin. Akhirnya kadang-kadang orang-orang tetangga dekat juga antar dia atau bagaimana. Mulai begitu, Bapak. Itu Mulai sekitar begitu. tahun berapa? Tahun Jadi, tahun 87-an, 87 ya? Betul. Sekitar tahun berapa? Sekitar mungkin kira-kira tahun 90-an, Bapak. Tahun 90-an. 90, Oke. ya, Masih ada beca ya? 90-an. Oh, masih ada Ya, beca. masih Oke. beca. Masih beca ya. Antara Tahun 90-an lah 90-an. ya. Oke. Jadi prosesnya Ibu Esther sudah masuk asrama ya? Betul. Iya, Masuk asrama itu iya. mulai sekolah teologi di Petamburan itu, betul? Iya, saya ambil agama, sekolah pendidikan guru agama, Pak. PAK ya? Iya, ya, Itu masuk asrama ya? masuk asrama. Itu berapa tahun masuk asrama? Saya mungkin cukup lama, Pak, karena saya sempat cuti. Saya ya Hmm. sambil melayani begitu, Bapak. Saya melayani, buka perintisan, membantu, bukan saya membuka. Tapi saya membantu perintisan seorang gembala, buka sekolah dan segala macam. Akhirnya
Setelah kurang lebih 6 tahun saya sekolah sambil melayani, baru saya bisa lulus dari situ. Ya. Saya lulus tahun 96, 97. 96, 97. Oke. Selama Ya. Ibu Esther di asrama, bagaimana hubungan Bu Esther dengan papa yang tidak suka Bu Esther masuk sekolah itu? Ya kan masuk sekolah hukum, ya kan jadi Hotman Paris, maunya kan Hotman Paris. Ya enggak? Bapak, mungkin menurut saya biasanya orang Batak itu punya cinta sama anak perempuan tuh luar biasa. Oh iya betul. Jadi walaupun dia bilang dia nggak suka, minta maaf ya, jauh, sayang jauh, minta maaf Pak. Walaupun mereka bilang tidak suka, tidak senang, tapi akhirnya bapak saya pun kembali untuk mendukung dan menopang. Support. Puji ya. Tuhan. Bahkan sampai kelulusan dia bangga dengan apa yang saya peroleh. Ya, oke. Ya, luar biasa ya, teman-teman. Dia mungkin dia berhenti tidak support. Tidak support saya itu mungkin tahun pertama, tahun kedua saja. Tidak support. Tapi tahun selanjutnya, apalagi ketika saya mulai melayani, dia lihat saya setia pergi pelayanan ke daerah Tangerang. Dulu saya pelayan di daerah Tangerang, di daerah Dadap, dan dia lihat saya punya kesetiaan itu. Akhirnya dia juga ikut gereja itu dan akhirnya dia yang mendukung saya. Puji Tuhan. Ya, waktu Bu Esther nggak didukung secara finansial oleh Papa, siapa yang mendukung? Kan Bu Esther belum kerja. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Pak. Ya itu secara umum Tuhan Yesus. Secara spesifik siapa? Ada kan? Ada tante kah? Ada siapa? Kalau yang pasti tidak ada Pak, tapi saat pelayanan suka ada berkat-berkat yang Tuhan kasih tidak terduga. Ya ada berkat yang tak terduga yang Tuhan Yesus pakai kepada orang-orang ya, yang tidak terduga. Ada berkat. Oke, masuk akal. Alright. Lalu kira-kira saat itu kan Ibu Esther tentu saja terus mendoakan papa mamanya kan untuk tetap punya relasi yang intim, tidak sekedar rutinitas, tidak sekedar agamawi percaya Kristus hanya sekedar percaya, tapi punya relasi sehingga mengenal siapa dia, siapa Yesus. Itu berapa tahun prosesnya berdoa, Bu? Kira-kira? Selama dari saya sendiri berubah sampai sekitar 45 tahun, Bapak. Wow. Sekitar 45 tahun. Ya, memang disinilah ya teman-teman, kalau kita melihat ya, mendengarkan kesaksian dari Ibu Esther, ada proses panjang, tidak sebulan 2 bulan. Proses panjang itu harus dialami. Yusuf saja mengalami proses yang panjang sebelum menjadi orang kedua Mesir kan, ya enggak? Yusuf dijual sebagai budak pada usia 17 tahun, tapi menjadi orang kedua Mesir pada usia sekitar 30 tahun. Jadi dia diproses berapa tahun? 13 tahun loh. Itu ada proses panjang. Oke. Lalu kira-kira setelah apa yang terjadi waktu papa mama mengenal Kristus secara pribadi dan tidak hanya sekedar tahu tapi mengenal. Lalu apa komentar dari mungkin ada saudara-saudara papa mama, mungkin adakah ini gara-gara Esther ini selalu meracuni, mungkin begitu, saya nggak tahu, bagaimana, coba ceritakan. Ya ada bahasa-bahasa begitu juga Bapak. Pastilah, kan wajar kan, wajar. Ini gara-gara Esther satu ini yang meracuni, ya kan? Tadinya enggak kok, ya enggak? Tadinya posisi kunci di gereja itulah ya. Saya nggak mau sebutkan gerejanya. Saya tahu gerejanya, tapi saya nggak mau sebutkan gerejanya. Nah, ada suara-suara sumbang nggak dari
keluarga-keluarga pihak Dulunya apa? begitu, Bapak. Apa yang terjadi? Dulunya begitu. Dulunya begitu. Tapi ya puji Tuhan, lewat media-media Facebook dan lain-lain, saya melihat mereka-mereka yang dulu menjolimi saya, yang bilang saya di gereja, yang bilang saya gereja sesat dan segala macam itu, saya lihat mereka sekarang sudah ikut dengan saya, gilanya juga. Lewat media dan lewat semuanya, saya lihat mereka sudah sama-sama dengan saya juga, Bapak. Oke, Begitu oke, oke. keadaannya sekarang ini. Iya, Roh Kudus bekerja ya, Roh Ya. Kudus Nanti bekerja. kalau saya bicara mereka tentang Tuhan, mereka mungkin lebih dahsyat dari saya waktu bicaranya, Bapak. Mereka lebih Oke. mengalami, lebih merasakan, dan mereka Eh, sudah mengakui semua itu. oke, oke, teman-teman ya. Yang Begitu. penting teman-teman di sini perhatikan ya. Podcast ini perhatikan teman-teman yang di Facebook maupun yang di YouTube channel. Ada proses yang Tuhan jalan sehingga uh, Bu Esther bisa apa meneladani dan motivasi saudara-saudaranya bahkan orang tuanya ya bisa mengenal secara lebih dalam. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Bu Esther, kenapa kok bisa sampai ke Papua? Ngapain gitu loh? Di Papua ngapain? Coba. Ya, berawalnya mungkin ya orang bilang cilok, Pak. Cinta lokasi di Petamburan sama-sama, kuliah sama-sama, dan Oke. kemudian sampai ada di Papua ini. Oh. Tapi saya mau bilang setelah di Papua ini saya semakin jadi karbitan, semakin jadi apa ya, punya cinta yang lebih lagi kepada Tuhan. Eh, karena proses perbedaan suku, perbedaan bahasa itu sangat-sangat berat awal mula pernikahan kami. Alright. Pernikahan ya, adat budaya, lalu ya banyaklah perbedaan. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, saya banyak mengalami keadaan yang mungkin sempat terpikirkan untuk saya pulang kembali ke Jakarta. Wow. Kembali, Iya, 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 iya. Iya, memang ya, tidak mudah bahkan ya. bukan Iya. cuma berpikir, Pak, saya sudah merancang dengan luar biasa. Oh. Karena puji Tuhan saya sudah PNS, tahun 2000 saya sudah PNS. Jadi situasi yang tidak nyaman yang saya dapati di Papua itu membuat saya mulai berpikir, saya rumah Jakarta ada, rumah orang tua Jakarta ada. Oke. Lalu berpikir lagi, gaji ada, bisa transfer ke Jakarta. Lalu kebetulan saya punya kepala kantor waktu itu sama-sama orang Batak. Kalau Iya, iya. sama-sama orang Batak kan gampang, segala sesuatu mudah dilakukan. Amin. Betul. Sampai dia bilang, Esther, kalau kamu pindah, saya siapkan tempat. Dia bilang, saya Oke. bisa atur kok kembali. Mau ke Jakarta, mau ke Sumatera. Sudah tawaran begitu. Lalu Oke. kebetulan sebelum saya keluar dari tempat pelayanan saya, Bapak Gembala saya juga pernah kasih suara untuk saya. Esther, kalau kau tidak kuat di Papua, kau bisa kembali pelayan tempat kami. Kita punya gereja, kita punya sekolah terbuka untuk kamu. Mungkin karena Amin. saya melayani dengan hati, sehingga mereka juga siap untuk terima saya waktu saya. Jadi semua bisa saya dapatkan dengan mudah. Mau Ya, pindah ke Jakarta kah, mau pindah ke Sumatera, itu saya bisa akan ya, saat itu. ya. Oke. Dan memang sudah saya rancang. Anak saya sudah uh, tahun 2004, bapak saya meninggal di Papua. Bapak saya Oh. meninggal di Papua, semakin membuat saya semakin kencang untuk untuk pulang ke Jakarta. Oh. Saya Mama gimana? merasa Mama sudah masih ada waktu itu? mama sudah tahun 2000 sudah meninggal duluan, Bapak. Oh, duluan ya? Tahun Lebih 2000 dulu. Lebih dulu. Meninggal di Jakarta berarti ya? ya. Kalau Oke. mama meninggal di Jakarta Oke, tahun oke. 2004 itu setelah melahirkan anak bungsu saya. Uh, Oh, oke. saya nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi saya tahu semua itu dalam rancangannya Tuhan. Iya. Kaki saya bengkak, kaki saya bengkak, hitam gelegam kayak pohon pinang besarnya, Oh. dan orang biasanya bilang itu biasa
kalau lagi hamil seperti itu. Tapi lucunya setelah melahirkan pun itu bengkak tidak hilang, tidak hilang. Oh, oke. Sehingga bapak saya mulai khawatir, mulai curiga dan mulai segala macam. Dia datang ke Papua dengan saya punya kakak 2 orang. Dengan saya Oh, punya kakak 2 orang, dia datang ke Papua untuk melihat keadaan saya. oh, Lalu sampai bapak saya tinggal juga, saya tidak sembuh, kaki saya tidak sembuh. iya, Sampai akhirnya bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal di Papua ini, dan kami keluarga bawa bapak saya pulang ke Jakarta. Kami anak 4, suami istri, dengan rombongan dari Jakarta kembali lagi ke Jakarta. Bawa jenazah orang tua saya. Tapi setelah orang tua saya meninggal, saya baru melihat bahwa ini sebenarnya rancangan Tuhan. Kenapa? Beberapa waktu sebelum orang tua saya meninggal, saya sempat berpikir begini, ini kalau orang tua meninggal bagaimana ya? Situasi saya waktu itu belum baik-baik saja karena ya kami sedang dalam masa pembangunan rumah, lalu belum ada sesuatu yang bisa kami banggakan untuk berlebih buat orang tua. Sehingga saya berpikir nanti kalau orang tua kenapa-napa bagaimana ya? Siapa yang bisa pulang ini saya bilang. Karena saya nggak bisa bayangkan kami pulang semua. Saya tidak bisa bayangkan kami pulang mahal, semua. mahal ongkosnya. Mahal. Iya, mahal. Kalau naik Jadi kapal laut, pikiran kalau manusia kapal saya laut lama. Ya, 7 hari. 1 minggu Bapak. 7 hari, betul. Jadi pikiran manusia saya bilang begini, ayo sudahlah, kalau anak Papua masalah itu jadi masalah, ya toh, anak salah jadi masalah. Jadi kalau ada apa-apa, ini pikiran manusia saya, kalau ada apa-apa biar suami saja yang berangkat, Ya, begitu. Ini jauh-jauh hari sebelum orang tua meninggal ini. ya, Itu pikiran manusia saya. oke. Tapi ternyata mungkin doa orang tua saya beda atau bagaimana, tapi saya tahu itu Tuhan membuktikan bahwa manusia terbatas sedangkan Tuhan tidak terbatas. Amin. Pikiran saya hanya suami yang akan berangkat, tapi nyatanya saat itu saya berangkat dengan suami, dengan 4 anak saya, bahkan dengan Wow. keluarga Pak Tony Star ini, Pak Tony Star yang ada di Wow. Big Ten. Sekarang di Big Ten. Oke. Nah, dia bilang teman itu. Nah, itu keluarga mereka suami istri yang berangkat. Kenapa? Iya. Karena sebelumnya keluarga dari istri dari Pak Tony bilang, Bu Esther, saya sudah merasakan dan saya tahu pasien. Makanya dengan pertolongan mereka dan keluarga di Jakarta, akhirnya yang saya pikirkan secara manusia biasa itu tidak terjadi. Tapi Tuhan dan kami bisa pulang, suami istri, anak-anak bahkan. Wow. Begitu. Oke. Artinya saya mau kasih tahu, jangan batasi Tuhan dengan pikiran manusia kita. Ya. Tapi Oke. kita perlu tahu bahwa Tuhan tidak terbatas. Amin. Nah, setelah masalah-masalah, anak saya tinggal di Jakarta. 2 orang. Oke. Anak Ya. saya tinggal di Jakarta 2 orang. Karena pikirannya bersambung. Saya akan pulang kembali ke Jakarta. Saya akan tinggalkan semua yang ada yang di Papua. Jadi saya taruh anak-anak saya di Jakarta dengan pikiran yang 2 lagi gampang saya bawa pulang. 3 di Jakarta. Yang 1 gampang saya bawa pulang nanti. Supaya nggak berat di ongkos. Itu pikiran saya. Ya, ya, ya. Oke. Tapi Bapak, waktu saya mengangkat tangan minta pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan yang turun tangan untuk semua masalah saya. Waktu saya mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, saya nggak peduli dengan masalah saya, tapi saya berseru pada Tuhan saja. Tuhan yang putar balikan semua keadaan. Yang saya tidak ada apa-apanya, ternyata saya melihat bahwa cara Tuhan itu ajaib. Dia bikin masalah-masalah dalam diri saya itu untuk semakin meninggikan saya, Amin. semakin mengangkat saya. Saya tidak pernah mimpi mau jadi dapat S2, tapi lewat masalah saya Tuhan putar balikan saya, sehingga saya bisa sekolah lagi S2. Tuhan tidak mau saya jalan salah. Karena saya ingat sekali waktu saya masih di gereja mula-mula, saya itu ikut, dong bilang apa, CD kah? Saya ikut CD, ayat firman Tuhan itu, aku bersyukur, aku bangga dengan apa yang kau rancang dari aku sejak masa kanak-kanak. Jadi memang Tuhan sudah Planning. buat saya Sudah itu planning ya. serupa, Sudah planning. planningnya itu luar biasa.
Amin. Jadi Tuhan yang walaupun masalah ada memutarbalikan keadaan, tapi Tuhan buat saya tetap ada pada jalurnya Tuhan. Amin. Itu yang saya bangga dengan dia. Ya. Saya dapat S2. Lalu di dalam masalah saya, dalam penderitaan saya, dalam rancangan-rancangan untuk saya pulang ke Jakarta lagi, malah Tuhan izinkan saya untuk jadi ketua wanita gereja saya seprovinsi Papua. 2 periode. Dua periode ya. Betul, 8 tahun. Ya, ini 9 tahun. Ya, Bu Esther, ini teman-teman pasti bertanya-tanya di dalam hatinya ini. Mana nggak mau bertanya? Oke, saya wakili teman-teman ya. Bu Esther pasti ada tantangan dong. Ibu Esther kan orang suku Batak. Kok mau kawin sama orang Papua? Pasti dong ada tantangan dari keluarga besar. Banyak. Coba ceritakan apa yang terjadi nih? Kenapa? Emang nggak ada orang Batak yang cakep-cakep? Banyak lah. Ya, banyak lah. Kenapa kok? Ada tantangan apa waktu Kalau pertama kali? Tantangan sangat banyak, Pak. Ya, tantangan sangat banyak. Tantangannya dibantingin pintu, orang tua bapak saya banting pintu. Karena boleh dibilang bapak saya ini selain ketua gereja seperti yang saya bilang tadi, dia juga ketua adat kami, khususnya orang Batak, harga saya. Pasti berpikir, teman-teman juga pasti berpikir, nggak mungkin ya orang Batak loh, kawin sama orang Papua loh. Ini pasti ada tantangan yang tidak mudah. Buat ceritakan, apa yang terjadi? Iya, tantangannya itu bantingan pintu, penolakan dari orang tua saya, bahkan ejekan, bahkan saya punya kakak bilang itu mereka punya suku itu kawin mengawin dan segala macam, bahkan makan orang pun disebutkan di situ. Yang membuat saya dulu sempat takut dan khawatir juga, betul Bapak. Tapi ya kembali lagi. Doa, puasa itu hasilnya luar biasa. Di saat-saat penghujung saya minta suara Tuhan, saya cuma bilang begini sama Tuhan, saya bilang ini kalau dari Tuhan saya siap, tapi kalau tidak dari Tuhan, Tuhan yang batalkan dengan caranya Tuhan. Jadi saya bilang, suara Tuhan itu saya minta dari orang tua saya yang selama ini tentang saya tuh, selama ini tentang saya. Suara Tuhan saya minta dari orang tua saya, dari bapak saya. Kalau dia setuju, saya jalan. Tapi kalau dia tidak setuju, saya batalkan. Orang tua adalah wakil dari Allah ya. Oke. Ya. Dengan doa dan puasa saya minta itu. Dan waktu orang tuanya datang ke rumah kami, bapak saya bilang, ya sudah. Kalau memang itu yang terbaik buat kami. Jadi suara iya itu yang saya minta Tuhan. Kalau memang dari Tuhan, dari suara dari bapak saya bilang. Amin. Kalau bapak saya bilang tidak, saya tidak. Tapi kalau bapak saya bilang iya, saya siap. Akhirnya jawaban itu yang saya terima dari bapak saya. Makanya Mama belum meninggal. Waktu itu Mama belum meninggal. Waktu itu Mama sudah meninggal Bapak. Oh, sudah meninggal. Tidak, masih ada. Minta maaf, masih ada. Masih ada ya? Nggak ada komen dari Mama? Selama ini Mama yang baik dengan dia. Hanya Mama. Kalau Mama karena sudah sakit, ya setiap kebaikan dia terima. Dia itu bilangnya, saya teman curhatnya dan segala macam, ya dia terima. Tapi kalau Bapak, ya karena saya ini anak bungsu perempuan yang diharapkan tinggal saya doang. Karena 2 kakak saya sudah nikah dengan orang yang bukan satu suku juga. Jadi tinggal saya pengharapannya. Tapi saudara sekandung semua satu iman kan, tidak ada yang nyebrang kan? Tidak ada yang nyebrang ke iman yang lain. Halo. Wah, jaringannya Bu Esther merah nih. Jaringannya Bu Esther. Tes 1 2 3. Halo. Halo. Ya, rupanya jaringannya Bu Esther lemah ini, Bu. Jaringannya Bu Esther. Ini Bu Esther pakai apa ini? Pakai data atau pakai WiFi? Jaringannya Bu Esther lemah. Halo. Oke.
Pakai Lanjut ya. dua-dua nih Pak. Ya, oke, lanjut Dua-dua ya. saya pakai. Ya, tadi sempat terhilang tadi. Sempat terhilang. Sudah? Sempat terhilang tadi sinyalnya. Sinyalnya sempat terhilang. Halo. Ah, merah lagi dia. Merah lagi dia sinyalnya. Matilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah pertama yang disertai janji, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini bukan hanya untuk anak kecil. Kita yang sudah dewasa Hilang. pun tetap untuk menghormati orang. Alright. Oke, Bu Esther, tadi sempat terganggu karena jaringan jelek ya, karena saya tahu di Papua daerahnya berbukit-bukit ya, berbukit-bukit, jadi Telkomsel pun tewas karena ya oke. Saya tahu karena saya 6 bulan di Sentani, Bu. Saya ada di Sentani 6 bulan. Oke, Bu bisa lanjutkan apa yang terjadi setelah Ibu ada diterima ya sebagai keluarga besar, suami Ibu orang Papua asli, orang Sentani, lalu mendapatkan ya ada upacara kah? Upacara adat. Bagaimana? Silakan. Kalau upacara adatnya adat Batak yang kita lakukan. Ada. Kalau adat Papua tidak. Tidak ada. Adat Batak ada kan? Adat Batak, Pak. Ada. Batak di mana? Di Papua, di Sentani kan? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta, Pak. Ya. Di Jakarta. Oke. Tadinya saya tidak mau, tapi suami mungkin karena mau bikin senang orang tua, ya dia setujui saja begitu. Oke. Jadi akhirnya kita pakai adat. Ya, alright. Ya, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Satu orang boleh bertanya, silakan. Sebelum kita selesaikan acara ini. Ada yang bertanya, boleh buka mikrofonnya. Pak Lukas, ada Pak Bambang, lainnya sudah leave. Ya. Pak Lukas ada yang mau ditanyakan? Pak Bambang, ada yang tanyakan? Enggak ada. Oke. Saya lanjut ya. Kalau enggak ada, saya lanjut. Bu Esther. Bu Esther, apa target Ibu Esther dalam saat jangka pendek dan jangka panjangnya? Ibu kan melayani Istani. Adakah target jangka pendek apa, jangka panjangnya apa? Kira-kira. Silakan. Saya sekarang ini sedang berusaha untuk membuka sekolah. Oke. Sebelum saya ada di Papua ini, saya pernah mimpi itu saya ada di tengah-tengah anak-anak yang menyanyi-nyanyi lagu-lagu gereja. Oh. Jadi beberapa waktu ini saya mungkin waktu saya masih mengajar, saya berpikirnya, oh ini sudah. Tapi sekitar 4 tahun yang lalu, Tuhan izinkan saya dengan suami membangun sebuah, mungkin sudah bukan 4 tahun, tapi sudah bertahun-tahun yang lalu. Tapi puji Tuhan 4 tahun ini sudah mulai terlihat bentuk gedung tersebut, bagian bawahnya. Dan kemudian saya sempat kasih suara ke suami. Saya bilang, kita buka sekolah yuk, saya bilang gitu. Terus suami saya bilang bisa, saya bilang. Walaupun memang kami sudah buka juga PAUD, TK. Lalu suami saya bilang, bisa, dia bilang gitu. Saya bilang, barang apa jadi? Orang Papua punya khasnya itu, barang apa jadi? Saya bilang, pasti bisa, saya bilang gitu. Kalau untuk hal yang baik pasti Tuhan kerja, saya bilang. Amin. Walaupun kami juga nggak tahu apa yang harus kami lakukan, sementara ya tidak ada sesuatu yang bisa kami upayakan begitu toh. Jadi akhirnya sudah kami mulai buka. Puji Tuhan, ini sudah tahun ketiga, sudah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi saya mau bilang, Bapak, mungkin ini kami punya sekolah pelayanan. Karena
Yang banyak itu anak-anak gunung. Iya, Yang banyak betul. itu anak-anak gunung yang orang tuanya hanya jual-jual sayur di pasar, Iya. hanya petani-petani di pasar. Makanya kadang-kadang kami juga berteriak, "Tuhan, ini sekolah Tuhan loh," saya bilang, "ini sekolah Tuhan, Tuhan yang punya." Tapi karena Tuhan mungkin hati kami untuk untuk mundur tidak ada, malah sekarang kami sedang bersiap-siap untuk membangun kelas lagi karena kelas sudah mulai kurang. Gereja yang kami persiapkan untuk ruangan yang sudah kami siapkan untuk gereja, bagian bawahnya itu hanya 3 ruang. Sementara bagian atas yang untuk gereja itu belum selesai sampai sekarang ini, tapi program baru itu sudah Tuhan siapkan lagi anak-anak sekolah. Dan sekarang kami lagi berjuang untuk kelas-kelas baru yang sedang kami upayakan. Ini tanah-tanah sedang digarap supaya bisa turun semua dan sedang membangun persiapan-persiapan untuk kelas-kelas yang baru ini. Iya. Mungkin itu program yang terperinci sekarang ini, sementara program-program panjang ini saya belum tahu untuk Belum apa dan tahu. bagaimana. Oke. Tapi Very good. Tuhan sedang Ya. tunjukkan saya program ini harus saya selesaikan. Alright. Oke. Menarik sekali Minta ya. dukungan doa, Amin. minta dukungan doa dari Bapak-Bapak sekalian supaya ya masalah kami untuk guru-guru persembahan kasih karena kami nggak gaji mereka. Yang ada mungkin yang persembahan kasih dari kantong pribadi selama ini yang sedang kami perjuangkan. Ya sedang berharap dari Tuhan juga punya cara seperti yang Tuhan sudah Amin. kerjakan sekian puluh tahun yang lalu. Itu yang kami sedang doakan sekarang Ya. Jadi guru-gurunya ini. ambil dari Jawa kah? Anak Guru-guru. murid kami sekarang ini. Kenapa Pak? Guru-gurunya ambil dari mana? Dari Jawa kah? Apanya? Guru-gurunya kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini? Tidak Pak, kami kelas satunya sekarang gurunya sesama kami orang Batak yang punya hati untuk melayani. Jadi gaji nggak sampai 1 juta pun mereka siap. Terus Oke. ada 2 orang Papua yang daripada mereka mungkin punya ijazah sia-sia dan kemudian mereka siap terima seberapa yang kami siapkan, tidak sampai 1 juta juga. Begitu Pak. Oke. Oh iya iya. Oke. Masih ada lowongan kah? Saya mau daftar. Haleluya. Pak, sangat banyak, yang penting PK-nya jangan banyak-banyak. Yang penting sangat banyak. Iya, oke. Karena ada kelas 4 yang sedang menunggu. Oke, Begitu, oke. ada kelas 4 yang sedang menunggu. Ya, menarik ya. Bu Esther ini. Bu Esther bisa ceritakan kepada saya. Pada saat pernah nggak Pak Bu Esther sama suaminya merasakan atau mengalami titik terendah? Saya ikut Tuhan loh, saya melayani Tuhan sepenuh hati loh, bukan separuh hati, sepenuh hati. Tapi saya mengalami titik terendah, pernah nggak Ibu Esther? Kalian bisa ceritakan? Kalau saya pernah. Apa yang Itu terjadi? yang saya bilang, saya sudah menyerah dengan masalah keluarga. Oke. Saya sudah menyerah, saya sudah tidak mau lagi untuk memperpanjang semua keadaan yang saya rasa sangat menakutkan saya, karena saya sendiri, buat saya sendiri. Sementara Oke. suami kan ada adik, ada kakak, ada semua keadaan sehingga mungkin tidak berasa, tapi kalau saya sendiri. Jadi saat itu saya merasa saya di ujung tanduk, saya tidak mau lagi bergerak, saya mau mundur. Tapi itu waktu saya doa puasa, waktu saya mau mundur, Tuhan malah memperlihatkan dia punya kasihnya sama saya sehingga membuat saya semakin mencintai dia dan semakin tidak mau membuat dia merasa kecewa dengan pilihan saya. Saya diingatkan firman Tuhan yang berkata, Tuhan benci perceraian. Tuhan ingatkan saya dengan firman Tuhan yang berkata, berhenti marah, kebenaranmu akan dimunculkan seperti terang. Firman Tuhan itu yang menguasai saya. Firman Tuhan itu menguasai saya. Sehingga saya akhirnya berdiam. Tuhan bilang, aku yang akan berperang menggantikan kamu. Amin. Akhirnya sudah saya berdiam. Terserah Tuhan mau bikin apakah, Tuhan mau buat apa terserah. Nah waktu saya terserah itulah yang saya bilang ada
perbuatan Tuhan yang luar biasa yang membuat saya jadi ketua gereja saya sekian periode, membuat saya jadi punya S2. Lalu sekarang Tuhan siapkan saya walaupun saya sudah stop dari sebagai ketua, tapi Tuhan buat saya sekarang ini harus punya beban untuk sekolah ini lagi. Itu semua karena saya sudah menyerah. Waktu saya menyerah itu malah Tuhan buat saya semakin lagi untuk bisa melakukan perkara-perkara yang lain, yang di luar pikiran saya malah. Ya, oke. Ya, bicara mengenai ini, suami melayani sepenuh hati kan? Atau ada usaha sampingan? Usaha seperti kan Paulus tukang tenda, ya toh. Ini suami apa sepenuh hati melayani atau bagaimana? Atau ada kesibukan bisnis lain? Dia pegawai, Pak. Dia pegawai, suami pegawai. Pegawai negeri. Jadi ya? Kalau saya mau bilang sepenuh hatinya baru sekarang ini setelah saya dimenangkan, setelah saya memenangkan. Oke. Begitu, Pak. Iya, kira-kira berapa baru tahun? Sekarang. Berapa tahun? Kira-kira? Mungkin 15 sampai 20 tahun tangisan. 15 sampai 20 tahun tangisan. Iya. Tadinya bekerja di suatu departemen atau apa? Departemen pendidikan, pendidikan gitu ya? Agama, Kementerian Agama. Kementerian Agama. Oke. Saya tanya sekali lagi. Ini pertanyaan saya memang tajam, itu, tapi harus dijawab. Ya. Waktu ibu mengalami titik terendah dalam hal finansial, nah ini yang mengganggu manusia yang merasa anak Tuhan. Saya anak Tuhan, kenapa saya sepertinya saya tidak dipelihara? Saya mengalami ini, orang yang nggak kenal Tuhan, dia tambah lama tambah kaya. Nah, saya tahu hidup di Papua itu mahal, lebih mahal. Living cost, ya biaya hidup itu mahal. Di Papua itu mahal. Kenapa saya tahu? Karena saya 6 bulan di sana, saya tahu mahal. Memang harga bensin sama, tapi kita kan nggak makan bensin. Tapi harga makanan mahal, ya nggak? Harga sayur-sayuran mahal. Nah, pernah nggak mengalami titik terendah dalam hal finansial sehingga sulit anak-anak mau sekolah? Tidak. Mungkin? Pernah nggak? Pernah? Tidak. Nggak pernah ya? Tidak. Karena waktu saya baru masuk saja ke Papua ini, Tuhan langsung kasih saya pekerjaan jadi guru les. Jadi kayaknya Tuhan nggak pernah biarkan saya untuk mengalami masalah finansial terlampau berlebihan. Jadi tidak pernah. Cukup saja ya. Ya, oke. Buat saya sangat diberkati. Oke. Karena kalau dibilang berlebih tidak, bilang berlebih tidak, tapi saya bersyukur buat apa yang Tuhan siapkan. Alright. Begitu Pak. Makanya saya cuma mau bilang setia sih sama Tuhan, maka Tuhan akan buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Iya. Oke. Dulu saya berpikirnya bagaimana, tapi ya puji Tuhan, saya bisa menikmati keluar negeri. Walaupun dari orang-orang dan sekeliling saya, bukan dari. Jadi saya bilang yang penting setia saja sama panggilan Tuhan. Amin. Kalau setia sama panggilan Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab untuk kita. Jangan lari dari panggilannya, jangan lari dari apa proses yang dia kerjakan, jangan lari. Ya. Maka dia akan buat kita bukan jadi ekor, tapi kepala. Amin. Artinya bukan jadi pemimpin, bukan jadi pejabat, bukan. Ya. Bukan jadi pemimpin, bukan jadi pejabat, bukan. Tapi dia akan membuat kita merasakan, menikmati yang tidak mungkin kita rasakan, kita nikmati. Ya. Itu yang saya alami. Waktu keluar negeri kapan? Waktu sekolah atau gimana? Atau cuman holiday aja? Keluar negerinya kemana? Puji Tuhan, Bapak, anak saya ada di sana sekarang. Oh, ada di mana? Di Dan Amerika? itu dia di Amerika. Dia dapat beasiswa. Dia dapat beasiswa. Oke, luar biasa. Jadi Bu saya Esther ke Amerika, nengok anak ya? Tempat. Ya, saya bilang. Oke. Ya lanjut. Kalau saya pulang seperti yang saya rancang itu, anak saya tidak akan mendapati keberkatan itu. Tapi karena saya belajar bertahan, belajar berdiam, akhirnya anak saya terima berkat itu. Berkat beasiswa. Dan anak-anak sadari semua itu.
Ya, anak berapa Bu? Mm-mm. Anaknya berapa? Anak saya 5. Anak saya 5. 5. Yang pertama yang di Amerika. Yang pertama di Australia, Wow, pertama Australia. Yang kedua beasiswa. di beasiswa. Beasiswa Yang kedua di di Amerika itu. Amerika. Yang Yang ketiga, ketiga bukan yang kedua di Surabaya, beasiswa. beasiswa. Wah gila, betul benar keren ini. Anak ketiga Amerika itu. Yang ketiga di Amerika beasiswa. Beasiswa. Keempat Papua. Yang keempat, bukan, yang keempat di Jakarta beasiswa. Wah. Anak kelima yang terakhir. Anak kelima masih di Papua dan rencananya ada mau keluar juga, yaitu kalau Tuhan izinkan beasiswa, puji Tuhan. Kalau tidak juga puji syukur. Puji syukur. Kenapa nggak ada yang mau ke Universitas Cendrawasih? Ya nggak? Ini ada universitas yang di Papua loh, Universitas Cendrawasih, Jayapura. Gimana? Nggak mau? Masalahnya, Pak, berkatnya di sana jadi Pak. Hah? Berkatnya di sana dapatnya, kita kan nggak tolak Pak. Berkatnya dari sana Pak, kita kan nggak tolak. Oke. Nggak kepingin ya anak saya mau sekolah di Universitas Cendrawasih. Wow, Cendrawasih loh. Ya tuh? Tidak apa-apa kalau memang Tuhan izinkan. Oke. Iya. Oke, jadi yang paling bungsu ada di Papua sekarang ya? Di mana? Di SMA? Ada di Papua. Mungkin di SMA? Cendrawasih dia Pak. SMA kah sekarang? Baru lulus SMA Pak. Lulus SMA. Baru lulus. Nah, sekarang lagi apa? Ambil beasiswa, rencana mau ambil Mendaftar. beasiswa, mendaftar Lagi beasiswa. mendaftar. Di Semua mana? dia coba. Semua dia coba. Semua coba. Oke. Semua dia coba. Di Cendrawasih juga. Coba. Ya, oke, bagus. Jadi yang laki berapa? Dari 5 orang? Laki-laki? 2. 2. Perempuan ada 3. Wow. 3. Bukan main. Ya. Yang di rumah saya lihat laki-laki. Yang bungsu ini ya? Laki-laki. Ya, oke. Ada Ibu Ati ini baru masuk nih. Bu Ati terlambat Bu Ati. Kita mulai jam 12. Buat waktu Indonesia Barat ya, waktu Ambon ya sama dengan Papua kan. Jam 2 sore, jam 2 siang. Waktu Ambon sama nih. Ya Bu Ati nggak ada pertanyaan. Oke, kita akhiri ya. Waktunya sudah nggak banyak. Bu Esther bisa berikan pesan moral apa terhadap pengalaman hidup Bu Esther yang luar biasa ya, pasang surut naik turun, wah, jempalitan segala macam ya. Pesan moral apa ya pada teman-teman kita yang di Zoom ini maupun di YouTube channel? Silakan, pesan moral apa? Ya, pesan moralnya sebagaimana yang saya alami sekian waktu, yang penting berjalan bersama Tuhan. Amin. Dia bisa, dia sanggup, dia mampu melakukan perkara besar. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Iya. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan lewat anak-anak saya itu, ketika saya sibuk dengan anak orang, Tuhan sibuk dengan anak saya. Jadi artinya Tuhan tidak pernah berdiam untuk yang kita kerjakan. Mari bergerak, bekerja. Tuhan tidak minta kau punya kelebihan, tapi Tuhan minta apa yang ada padamu. Apa saja yang kita punya, mari kerjakan untuk Tuhan. Jadi Tuhan bukan tidak tahu kau punya masalah, Tuhan tahu. Tapi Amin. Tuhan mau seberapa besar kau lebih mengasihi dia daripada masalahmu sendiri. Mungkin saja Pak. Jangan jauh dari Tuhan. Ya, oke. Kalau Tuhan berikan visi ya kepada Bu Esther atau pada setiap kita, Tuhan akan sediakan provisinya. Itu akan melengkapi ya. Nah, saya terkesan ya dengan pengalaman Ibu Esther ya. Ya, proses ya. Ya, inilah. Memang proses menunggu kan. Menunggu waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Bukan waktu kita, ya enggak? Amin.
Iya, bukan waktu kita. Waktu kita maunya cepat, ya enggak? Sekarang, maunya sekarang, gitu. Ya, inilah. Jadi seperti tadi saya sampaikan, Yusuf memang mengalami proses yang panjang sebelum menjadi orang kedua di Mesir. Kan? Yusuf dijual sebagai budak pada usia 17 tahun, menjadi orang kedua Mesir pada usia sekitar ya 30 tahun. Tapi sebentar di situ kan ada difitnah sama istri Potifar, dimasukkan penjara, dia menolong juru minuman, tapi waktu juru minuman keluar dari penjara dilupakan, ya enggak? Dilupakan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan, ya enggak? Nah, ternyata Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Abraham juga begitu loh. Ya, Abraham memang nunggu lama untuk punya anak yang dijanjikan, kan? Ishak. Kan? Menunggunya berapa? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun? Enggak loh. 25 tahun. Ya enggak? Waktu itu Abraham kan berusia 75 tahun ya, Kejadian 12 ayat 4 kan. Dan Ishak lahir ketika Abraham usianya berapa? 100 tahun tuh. Kejadian 21 ayat 5. Jadi Abraham menunggu sekitar 25 tahun untuk memiliki Ishak. Nah, Musa juga menunggu lama untuk untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa waktu itu kan umur 40 tahun kan, masih ingat kan? Dia melarikan diri ke Midian setelah membunuh orang Mesir kan? Waktu membunuh orang Mesir yang membunuh seorang Mesir ya, karena orang Mesir itu menyiksa lah orang Israel ya, sebagai budaknya ya. Kisah Para Rasul 7 kan. Nah, ia berusia 80 tahun loh. Ketika ia kembali ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel. Keluaran 7 ya. Jadi Musa menunggu berapa? Sekitar 40 tahun loh sebelum memimpin bangsa Israel. Yesus juga begitu kan. Dia tunggu waktunya Tuhan ya. 33,5 tahun untuk bisa naik ke kayu salib. Nah, inilah pentingnya kesabaran dan iman dalam menunggu jawaban Tuhan atas segala doa-doa kita. Sama dengan Bu Esther, enggak serta-merta ya. Ada proses menunggu ya. Ibrani 10:23. Ibrani 10:23 memang mengingatkan kita untuk berpegang teguh pada pengharapan kita karena Tuhan yang menjanjikan adalah setia. Yang percaya boleh katakan amin. Beginilah ya, kita dapat belajar ya. Kita dapat belajar dari pengalaman tokoh-tokoh Alkitab ya. Untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Bahkan ketika jawaban atas doa-doa kita belum terlihat. Sama yang dialami Ibu Esther ini kan. Apa tidak enak gak diproses? Gak enak. Gak ada yang senang diproses. Tapi itu Tuhan sengaja supaya kita kuat. Otot-otot rohani kita menjadi kuat. Nah, disinilah pentingnya proses yang kita harus alami. Ya, emas sebelum jadi emas adalah pasir, adalah sebagai pasir, tapi diproses dengan tekanan tinggi, panas. Kalau boleh berteriak, emas itu akan berteriak. Tapi diproses dengan tekanan tinggi, dengan suhu yang luar biasa panas, sehingga menjadi bernilai emas yang mahal. Tadinya sebongkah pasir, ya enggak? Nah, Bu Esther tahu bagaimana proses emas. Banyak di pedalaman tuh ya, yang orang-orang yang bekerja di pedalaman tambang-tambang emas ilegal, ya enggak? Nah, disinilah kita perlu prosesnya Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman yang ada di virtual Zoom, Ibu Pendeta Ati, Pak Lukas Sutrisno, Pak Bambang, ya terima kasih teman-teman di YouTube channel atas waktunya hingga kita bisa melihat, mendengarkan kesaksian kisah nyata dari Bu Esther Linda, bagaimana dia berjuang untuk mengalami Kristus itu memang sungguh tidak mudah, tapi percayalah mengikut Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tetap semangat, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari
tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, pekerja sedikit. Save the loss at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih Bu Esther, terima kasih Pak Lukas, Bu Ati, Pak Bambang. Sampai ketemu besok dengan narasumber yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati.